tes wide yang suara terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ikhwah dan sudah masuk 431 sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوان في الله رحمكم الله. Daramang sadayana sehat, alhamdulillah. Patut kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini, hari Jumat atau hari Sabtu sekarang? Jumat. Ini disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari dalam satu pekan. Maka di antara waktu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa di hari Jumat itu ada masa, ada waktu yang mustajab. Ketika kita berada di waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita, doa kita. Mudah-mudahan bagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara waktu itu adalah waktu Jumat ketika menjelang maghrib. Itulah waktu yang paling bagus. Dan kita duduk di sini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihim ar-rahmah. Kata Rasulullah, tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis seperti kita sekarang, mudah-mudahan insyaallah membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya, kecuali akan turun ketenangan kepada kita semuanya, dan juga kita akan dipenuhi dengan rahmat. Saya yakin dari awal kita duduk di sini sudah mulai tenang ya, beda dengan tadi. Betul nggak? Atau sebaliknya dong? Ketika masuk masjid ini tenang nggak? Masuk sini tenang ya. Masya Allah, itulah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana tema yang sudah disampaikan, mewujudkan kemerdekaan hakiki. Nah, kita semuanya insya Allah merdeka ya? Sudah merdeka, alhamdulillah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Manusia ini adalah makhluk yang mulia dan istimewa. Manusia adalah makhluk teristimewa, termulia.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada kita dibandingkan dengan makhluk, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Siapa anak Adam? Kita semuanya, ya. Kita semuanya anak Adam. Nah, insya Allah tidak ada yang keturunan Charles Darwin. Kita semuanya keturunan Nabi Adam. Nah, kata Allah telah dimuliakan, kami telah memuliakan keturunan Adam. Ya. Dengan apa? Dengan fisik atau fisik yang sempurna. Kita coba lihat, kalau kita berkunjung ke saudara kita yang ada di Taman Sarapi, ya, Taman Safari, ya, gak ada satupun makhluk yang bisa berjalan tegak dengan dua kaki. Betul gak? Kita berjalan dengan normal diberikan dua kaki, tangan, makannya pun pakai tangan. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang di sana, ya. Bagaimana cara makannya, Masya Allah. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menyempurnakan penciptaan manusia itu dalam benar-benar bentuk yang begitu sempurna. Ini kemuliaan yang pertama diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian setelah bentuk, Allah pun memberikan apa ini? Akal yang dengannya kita ya, bisa berpikir. Beda dengan makhluk yang lain. Yang paling dekat bentuknya dengan kita, ya mohon maaf saudara kita itu yang namanya kirdun. Tahu kirdun? Hah? Yang monkey itu. Itu saya pernah melihat video yang di Afrika itu. Kirdun, dia si kirdun itu dikasih cara ngejebaknya, ada kasih tobang ya seperti ini, kemudian dikasih tempat yang hanya bisa masuk tangan. Kalau keluar, kalau membawa sesuatu yang lain maka nyangkut ya. Kemudian dikasih pisang di dalam si apa namanya jebakan tersebut, diambil oleh si monkey itu. Kemudian dia mau ngambil begitu, susah untuk mengeluarkan tangannya. Padahal gampang tuh, tinggal melepas aja pisangnya gitu. Dia akan tapi terus loh memaksakan diri untuk mengambil pisang itu. Akhirnya dia ditangkap oleh manusia. Padahal kalau dilepas aja tuh, dia bisa lari. Tapi dia gak diberi akal. Dan memang salah satu sifat hewan itu rakus. Mudah-mudahan kalau manusia mah tidak ada yang rakus. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Allah Subhanahu wa taala menyebarluaskan manusia di seluruh pelosok dunia ini. Jadi kalau dikatakan penemu benua Asia, siapa penemu benua Asia? Konon katanya Christopher apa namanya? Ada yang tahu penemu Asia itu? Christopher apa? Hah? Christopher Olimpik katanya. Ada yang penemu benua Amerika, Christopher Columbus katanya. Nah, itu semuanya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirim. Di sini pun ada indikasi, isyarat bahwa suatu saat dunia ini, ya kalau di zaman Rasulullah
perjalanan darat itu cukup dengan unta saja, cukup dengan kuda bighal, dengan keledai. Tapi dia isyarat di sini Allah menyebarkan, berarti harus ada sarana yang lebih canggih daripada unta dan bighal. Dan sekarang sudah terwujud adanya mobil, bahkan pesawat, kereta. Kemudian di lautan ada apa di lautan? Ada kapal laut. Mungkin sekian tahun ke depan, 20 tahun ke depan, teknologi akan semakin canggih. Begitu. Kemudian kata Allah, warazaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rizki dari yang baik-baik, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Di dalam ayat ini ada dua isyarat, ada takrim, ada tafdil. Takrim itu memuliakan manusia dari bentuk, dari fisiknya. Sementara tafdil, kata ulama tafsir, melebihkan manusia secara psikis. Jadi bukan hanya bentuk, tapi psikisnya. Apa yang berkaitan dengan akal, akidah kita, akhlak kita. Ini adalah kelebihan manusia. Bahkan di sisi ini, manusia secara umum lebih utama dari malaikat. Jadi kita manusia secara umum lebih utama dari malaikat. Para nabi dan rasul mutlak adalah makhluk yang lebih utama dibandingkan dengan para malaikat secara keseluruhan. Sementara orang-orang saleh setelah nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, itu lebih utama dari amat al-malaikah, dari keumuman malaikat, tapi tidak lebih utama dari Jibril, Mikail, para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Jadi manusia itu lebih utama secara umum dari malaikat karena di sana ada para nabi, tapi orang-orang saleh di bawah nabi itu derajatnya ada di bawah malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Allah, Jibril, Mikail, yang mempunyai tugas khusus. Kenapa demikian? Manusia lebih utama dari malaikat. Kalau malaikat taat dan patuh kepada Allah, mereka tidak punya tantangan karena mereka tidak mempunyai syahwat. Sementara kita, tantangannya berat, syahwatnya luar biasa. Maka manusia yang bisa istiqamah bisa melebihi level malaikat, karena malaikat memang diciptakannya untuk taat dan patuh kepada Allah, sementara manusia kita diberikan pilihan. Salah satu tafsiran dari ayat ini, dari surah Al-Isra ayat 70 ini, yang disebutkan di dalam tafsir Bahrul Muhit, karena manusia ini adalah makhluk yang sempurna dari berbagai sisi, maka manusia itu secara fitrah, naluri, tidak suka dijajah, tidak senang dijajah. Disebutkan dalam makanya bentuk penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Begitu sudah di semua penjajahan, dimanapun bentuk penjajahan pasti manusia akan berontak. Nah, di kita di Indonesia alhamdulillah ada yang usianya sudah 80 gak? Ada yang usianya 80 katanya? 70? Udahlah selesai. Berarti kita masih muda semua ya. Alhamdulillah. Kita sudah merdeka berapa tahun? 77 tahun. Setelah dijajah beratus-ratus tahun katanya. Karena kita tidak mengalami, betul gak? Lamanya katanya di sini gak ada keturunan Belanda kan? Khawatir marah sama saya. Katanya 350 tahun kita dijajah. Terlepas dari benar dan betulnya, yang jelas kita pernah dijajah. Dan alhamdulillah
kita sekarang sudah merdeka, ya. Katanya juga, masya Allah, ketika dijajah itu luar biasa kehidupan, sangat sulit. Ya. Sayang di sini gak ada yang mengalami sejarah, makanya tadi tanya yang 80 tahun berarti kan mengalami ya. Gak ada yang mengalami sih. Jadi kita hanya info saja. Maka kalau yang saya baca, ada seorang pakar sejarah dari Belanda mengkritisi katanya, sebenarnya Indonesia itu tidak dijajah sama Belanda 350 tahun, dijajahnya cuma 3 tahun saja tadi ya. Kok bisa 3 tahun saja? Iya, dijajahnya cuma 3 tahun, tapi proses Belanda ingin menjajah Indonesia itu 300 tahun. Jadi kami katanya untuk menundukkan Indonesia itu butuh waktu 300 tahun. Kenapa? Karena Indonesia itu baru ada 1942. Dulunya Hindia Belanda. Jadi dijajah Indonesia itu dari 45 sampai 47 kata. Jadi dijajahnya 3 tahun saja kata dia. 300 tahunnya itu proses. Gak tahu supaya kita gak terlalu ngenes atau gimana. Yang jelas apapun itu, tentunya kemerdekaan itu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan kemerdekaan dengan kita umat Islam erat kaitannya. Ya, pejuang-pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia ini banyak sekali para pejuang dari yang tokoh-tokoh Muslim. Seperti di Aceh, yang saya catat beberapa di sini, ada peperangan yang disebut Perang Sabil. Pernah dengar itu? Ya. Kemudian di Jawa ada peperangan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ada juga Jenderal Sudirman. Ya. Kemudian di Makassar ada Sultan Alauddin. Kemudian kita pun mengenal adanya Piagam Jakarta. Yang jelas umat Islam tentunya memiliki andil dalam kemerdekaan ini. Ya. Lantas saya akan menyampaikan di dalam kajian ini 3 hal saja supaya kerangkanya masuk ke sini. Ya. Pertama, apa itu kemerdekaan bagi kita? Ya. Yang kedua, benarkah kita sudah merdeka? Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan setelah kita merdeka ini? Nah, 3 hal aja itu. Ya. Mudah-mudahan cukup insyaallah waktunya. Pertama, ya, agama Islam adalah agama yang lahir membawa kemerdekaan. Agama Islam lahir ini membawa kemerdekaan. Saya kutipkan dialog yang sangat terkenal antara Raja Najasyi, ya. Tahu Raja Najasyi? Udah kenalan belum? Nah, coba lihat Facebooknya. Kalau belum kenal, lihat Facebook. Raja Najasyi itu raja di Ethiopia, Afrika, yang beragama Nasrani. Nah, Rasulullah SAW ketika ada masalah di Makkah dengan orang-orang Quraisy, ya, susah untuk berdakwah, maka menyuruh sebagian sahabat untuk berhijrah ke Ethiopia. Setelah sampai di Ethiopia, Raja Najasyi bertanya kepada pemimpin kaum muslimin ketika itu, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Raja Najasyi bertanya kepada pemimpin muslim, siapa namanya? Ja'far bin Abi Thalib, pamannya Rasulullah. Apa pertanyaannya? Sa'alahum an sababi ittihadil wathaniyah al-Qurasiyah lil muslimin. Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far, apa penyebab orang-orang Quraisy itu mengusir, kemudian menyakiti, menindas, memboikot orang-orang
orang-orang muslim yang ada di Mekah, padahal mereka masih saudara keturunan Quraisy. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Ayyuhal malik," ya, wahai raja, "kunna qauman ahli atau ahla jahiliyah." Wahai raja, kami ini adalah kaum jahiliyah. Ya. Na'budul asnam. Dulu kami ini adalah penyembah patung. Wa na'kulul maitah. Suka makan bangkai. Bangkai. Kalau ada kerbau mati, sembelih sayang nih, ya. Kalau ada sapi mati, sembelih sayang nih. Kalau ada ayam mati juga digoreng. Kalau ada berit. Begitu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wa na'til fawahish, dan kami pun melakukan hal-hal yang munkar, perzinaan dan lain sebagainya. Kalau antum baca sejarah orang-orang Quraisy sebelum datang Islam, cara pernikahannya pun unik. Kalau ada wanita yang mau nikah, dia tulis di pintunya, ya, mau nikah, maka akan datang beberapa laki-laki, mungkin 10 laki-laki, setiap malamnya digilir satu gitu. Nah, kalau ada zaman sekarang gimana ya? Setelah itu ketika dia hamil, melahirkan, lihat mana yang paling mirip dengan bapaknya. Wah, ternyata ini nih Mas Jarwo. Kemudian orang yang dipilih oleh laki-laki tersebut wanita tersebut mau tidak mau harus jadi suami. Begitu cara menikahnya. Ya. Wa naqta'ul arham, kami pun memutus silaturahim. Wa nisiul jiwar, kami pun berbuat semena-mena terhadap tetangga, tidak memperhatikan hak-hak tetangga. Ini kondisi jahiliyah, boleh teman-teman, yang enggak ada zaman sekarang ya. Wa ya'kulul qawi minad dha'if, yang kuat dari kita memakan yang lemah. Fakunna ala dzalika hatta ba'athallahu ilaina rasulan na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kondisi kami tetap seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang kami tahu nasabnya baik, tahu kejujurannya, tahu amanahnya, tahu penjagaan dirinya. Rasulullah itu semenjak kecil, walaupun kondisi jahiliyah, gak pernah minum khamr, gak pernah berzina, gak pernah berdusta, sehingga terkenal di kaum Quraisy itu seorang al-amin, terpercaya. Fada'ana ilallah, lalu Rasul tersebut mengajak kami kepada Allah, linuwahidahu, untuk mengesahkannya, mentauhidkannya, wa na'budahu, menyembahnya, wa nakhla'u ma kunna na'budu wa nahnu awa'aba'una min dunihi minal hijarah, dan menyuruh kepada kami untuk meninggalkan sembahan-sembahan, ya, dari bebatuan, wal authan, patung, wa amarana bisidqil hadith, menyuruh kami untuk bicara yang jujur, wa adail amanah, dan menunaikan amanah, wa silaturahim, menyambung silaturahim, wa husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga, wal kaffu anil maharim wad dima, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi pertumpahan darah. Semuanya enggak ada. Nah, ini hanya ada di zaman jahiliyah. Wa nahana 'anil fawahish wa qaliz zur, melarang kepada kami untuk berbuat munkar, berbuat keji, dan sumpah palsu dan berdusta. Wa akla malil yatim, dan juga melarang kepada kami untuk makan harta anak yatim. Wa qadfal muhsanat, dan menuduh wanita yang suci berbuat zina. Wa amarana an na'budallah wahdah la nusyrika bihi syai'an, wa amarana bis salati waz zakati was siyam, dan memerintahkan kepada kami untuk menyembah Allah, tidak mensekutukannya dengan suatu apapun, menyuruh kami melakukan salat, mengeluarkan zakat,
dan menyuruh kami untuk berpuasa. Inilah kedatangan Islam ya, yang secara jelas dibeberkan, dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada siapa tadi? Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi langsung ketika itu apa? Masuk Islam. Raja Nasrani yang ada di Najasyi masuk Islam tuh. Ya. Hanya saja Raja Najasyi ini belum sempat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sezaman. Makanya Raja Najasyi itu tidak digolongkan kepada kelompok sahabat. Raja Najasyi itu walaupun hidup dan masuk Islam di zaman Rasulullah, tidak ada riwayat sampai kepada kita sahabat Najasyi ya, karena beliau belum bertemu. Yang disebut sahabat itu masuk Islam dan sempat bertemu dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam kondisi Islam. Dan Raja Najasyi belum sempat bertemu dengan Rasulullah, karena Raja Najasyi tahu ya, bahwa inilah agama yang membawa kemerdekaan ya, membebaskan dari belenggu-belenggu tadi yang disebutkan. Makanya Islam itu adalah agama yang dari semenjak lahir membawa kemerdekaan ya. Kemudian saya juga akan membawakan kisah terkenal ya, kisah yang selalu sering disampaikan ya, kisah yang terjadi pada abad 14 Hijriah ya, pada abad 14 Hijriah, yaitu peperangan Qadisiyah. Pernah dengar belum peperangan Qadisiyah? Peperangan Qadisiyah pernah dengar belum? Ya, sekarang alhamdulillah mendengar ya. Peperangan Qadisiyah itu terjadi pada abad 14, berarti di zamannya Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab mengutus sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ya, untuk menyerang Irak yang ketika itu dikuasai oleh Persia ya, kekaisaran atau kerajaan Persia, para penyembah api beragama Majusi yang mempunyai kitab suci Zoroaster ya. Nah, ketika sampai di tempat yang disebut Qadisiyah, Raja Persia sudah tahu tentang kekuatan kaum muslimin. Kemudian meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengadakan perdamaian, meminta utusan. Maka para sahabat ketika itu berdiskusi, kira-kira siapa yang harus kita utus menemui Rustum ini ya. Maka diputuskanlah seorang, bukan pemimpin panglima, orang biasa, namanya Rib'i bin Amir. Siapa namanya? Ini suara jelas gak? Karena saking besarnya ya. Rib'i bin Amir. Kata Rib'i bin Amir, udah saya sendiri aja lah, gak usah banyak-banyak menghadapi mereka mah ya. Kemudian sengaja dia memakai baju yang seadanya, membawa kuda yang kecil, kemudian di tangan kanannya membawa tombak, di sebelah kirinya ada tameng ya, terbuat dari kayu ataupun anyaman, bukan dari besi. Dia datang ke tendanya Rustum yang sudah dipasang karpet merah panjang sekitar 50 sampai 100 meter. Kemudian sama penjaganya disebut, kamu mau kemana? Saya mau ketemu Rustum. Lihat, ini mau ketemu raja model seperti ini. Sengaja bahwa Islam itu tidak memandang apa? Tidak memandang sehebat apa yang dipakai gitu, tetapi sekuat apa yang ada di dalam dada.
Kata Rib'i bin Amir, saya mau ketemu Rustum. Kalau begitu simpan kudamu di sini, tidak boleh bawa senjata. Kata Rib'i bin Amir itu gagah. Siapa yang ngundang ini? Ya? Ente apa saya? Ya? Kalau misalkan ente yang ngundang, saya mau masuk bawa kuda, kemudian bawa senjata ini. Kalau enggak, saya pulang lagi. Ya? Kalau enggak, saya pulang lagi. Kemudian Rib'i masuk sambil sengaja si apa namanya? Ini apa tuh? Karpetnya ditancap pakai tongkatnya, orang-orang pada lihat itu. Kemudian sudah sampai di depan Rustum, maka Rustum bertanya begini. Faqala lahu, "Ma ja'a bikum?" Wahai Fulan, sebenarnya apa yang kalian bawa ini sampai kalian semangat untuk menyebarkan agama kalian ke seantero Arab? Maka Rib'i bin Amir mengatakan, faqala Allahu ibta'athna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kata Rib'i, kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia, untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah pencipta makhluk. Kemudian wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, dan kami pun diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat. Wa min ju'il adyan ila adil Islam, kami pun diutus untuk mengeluarkan manusia dari ketidakadilan menuju keadilan Islam. Fa arsana bidinihi ila khalqihi litad'uhum ilaih, maka kami diutus membawa agama ini supaya bisa mendakwahkannya. Faman qabila dzalika qabilna minhu, barang siapa yang bisa menerima agama ini, maka kami pun akan menerimanya. Wa raja'na anhu, dan kami akan pulang. Wa man aba, dan barang siapa yang enggan untuk menerima agama ini, qatalnahu abadan, maka dia telah mengumumkan peperangan. Hatta nufdi ila mau'idillah, sampai kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu, maka Rustum mengatakan lagi, wa ma mau'udillah, apa itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Qal, Rib'i menjawab, al jannatu liman mata ala qitali man aba wal dhufru liman baqiya. Kata Rib'i bin Amir, janji Allah adalah surga bagi yang mati syahid, wal dhufru, dan kemenangan bagi yang masih hidup. Qala Rustum mengatakan, qad sami'tu maqalatakum. Kata Rustum, kami telah mendengar apa yang menjadi tujuan kalian. Kemudian kata Rib'i bin Amir, kalau demikian apa yang keputusan yang kalian ambil? Kemudian kata Rustum mengatakan, beri kami waktu. Ya. Kata Rib'i, ya udahlah, sehari 2 hari. Kata Rib'i bin Amir, dikasih waktu berapa? Sehari 2 hari saja. Kemudian kata Rib'i bin Amir, saya sengaja gak dibacakan bahasa Arab yang takut kelamaan. Kata Rib'i bin Amir, ma sanna lana Rasulullah tidak pernah mencontohkan kepada kami membiarkan musuh-musuh Allah ya lebih dari 3 hari. Kalau begitu silakan saya kasih waktu berapa? 3 hari. Silakan berpikir, bermusyawarah. Nah, nanti setelah 3 hari ya lihat apa yang terjadi. Kata Rib'i. Kemudian Rustum, asaiduhum anta. Rustum kaget.
dengan ketegasan, kamu itu pemimpinnya, panglimanya, bukan? Kata Rabi bin nah, walakinnal muslimun kal jasadil wahid yujbiru adnahum ala alahum. Tegak. Kata Rabi, aku bukan pemimpinnya. Aku ini manusia biasa, orang biasa. Tapi orang muslim itu seperti satu tubuh. Ketika satu sudah memutuskan, maka yang lainnya akan mendukung. Begitulah kondisi umat Islam ketika itu. Ya. Persatuannya sangat kokoh. Kemudian Rustum berbalik ya kepada para petingginya. Kemudian dia mengatakan, Rustum mengatakan begini, wahai, lihatlah bagaimana kaum muslimin, orang yang seperti itunya saja, bukan panglimanya, sudah kuat seperti itu pendiriannya. Bagaimana pemimpinnya? Kemudian para pasukannya, wahai Rustum, apakah kita harus keluar dari agama kita? Kata siapa? Kata petinggi-petingginya, tidak. Ya, Rustum itu sebenarnya sudah apa? Sudah leleh tadi. Tapi karena petinggi-petingginya tidak setuju, akhirnya mereka mengadakan peperangan yang jumlahnya 200.000, sementara kaum muslimin cuma 33.000 saja. Dan kaum muslimin berada dalam kemenangan. Maka dari isi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini yang saya sebutkan tadi itu adanya dalam Bidayah wan Nihayah, salah satu karya ya, Imam Ibnu Katsir, sejarah. Ya, dikatakan di sini ketika ditanya apa yang menjadi misi kalian, Rib'i bin Amir mengatakan, Allah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemana ini? Halo, kayaknya lebih jelas kan? Saya itu tadi bicara di sini seperti gak nyambung gitu, telinganya kemana, ininya kemana, teriak-teriak. Udah jelas ya? Bisa jelas? Jelas. Baik. Jadi isi percakapan antara Rib'i bin Amir dengan Panglima Rustum itu yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul itu salah satu misinya memerdekakan apa? Manusia. Ya. Memerdekakan manusia dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang apa itu arti kemerdekaan, beliau mengatakan al-ubudiyah lillah hiya haqiqatul hurriyah. Kata beliau, kemerdekaan yang hakiki adalah penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemerdekaan yang hakiki adalah penghambaan kita terhadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Kata beliau, barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia akan menjadi hamba kepada selain Allah. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang lebih penting dari semua kebebasan adalah kebebasan kita, keterkaitan kita dengan makhluk, ya, makhluk yang dijadikan sebagai sesembahan. Jadi ketika Allah satu-satunya saja tempat kita bertawakal, tempat kita bersandar, tempat kita mengadu, maka kita adalah orang-orang yang sudah apa? Merdeka secara hakiki. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan kita, dan sebelum kita terlahir ke dunia ini, sebenarnya kita semuanya telah mendeklarasikan, telah mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang harus kita sembah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Di sini ya, ketika masih di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, dan kita mungkin tidak mengetahuinya, ya, tidak menyadarinya itu. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian, Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Maka kita menjawab, manusia menjawab, betul wahai Allah, engkau adalah Rabb kami. Maka manusia yang merdeka adalah manusia yang masih di atas fitrahnya. Fitrah manusia sebelum diciptakan dan setelah dilahirkan. Itulah hakikat kebebasan yang sesungguhnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah rahimakumullah, di dalam bahasa Arab kemerdekaan itu disebut hurriyah. Ya, lawannya apa? Lawannya ubudiyah. Kalau orangnya yang merdeka disebut hur. Kalau orang yang tidak merdeka disebut abdun. Ya, disebut apa? Abdun. Kalau orang yang merdeka disebut hur. Ya, abdun itu adalah orang yang menghambakan diri. Perbuatannya apa disebut? Perbuatannya disebut apa? Ibadah. Maka di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata abdun, ya, dengan berbagai derivasinya. Ada dari kata kerja, ada dari kata benda, yang maknanya sangat banyak sekali. Ya, saya mencatat sekitar ada 7 makna dari kata abdun di dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama disebutkan di sini di dalam surah Al-Imran ayat 15, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu basirum bil ibad. Allah Subhanahu wa taala basir, maha mengetahui, bil ibad, terhadap hambanya. Di sini kata-kata ibad bentuk banyak dari abdul, meliputi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Jadi orang mukmin dan orang kafir itu apa? Ya kafir ya. Non mukmin ya. Itu disebut abdun secara umum di dalam Al-Quran. Ya. Salah satunya nih, wallahu basirum bil ibad. Jadi makna abdun yang pertama adalah mencakup keseluruhan, baik mukmin ataupun non mukmin, itu disebut apa? Abdun. Yang kedua, bimakna al-mu'minin min ibadihi khassah. Abdun yang kedua artinya adalah khusus orang-orang mukmin, tidak masuk di dalamnya selain orang mukmin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 207, wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Dan ibad, abdun di sini yang dimaksud adalah orang-orang mukmin, ya, karena yang Allah kasihi, ya, pada hakikatnya hanyalah orang-orang apa? Orang-orang mukmin. Kemudian makna yang ketiga,
Makna yang ketiga, makna yang pertama tadi apa? Abdun yang pertama apa makna tadi? Mukmin dan kafir. Yang kedua, khusus orang-orang mukmin. Dan yang ketiga, abdun di sini artinya al-kafirin wal 'asin. Orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 30, ya hasratan 'alal ibad. Di sini ada kata-kata ibad. Ya hasratan 'alal ibad, wahai sungguh rugi orang-orang, siapa di sini ibad di sini? Orang-orang kafir, yang tidak menerima, yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 17 Allah mengatakan wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira, dan cukuplah Allah ya, yang mengetahui dosa-dosa orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang bermaksiat. Ini yang ketiga disebutkan dalam surah Yasin, dalam surah Al-Isra ini. Arti ibad adalah orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat. Kemudian yang keempat, ibad atau abdun artinya adalah al-mustafina wal mujtabin minan nas kal anbiya wa ghairihim. Yang keempat, makna abdun di sini adalah manusia pilihan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 32, Allah mengatakan tsumma awrathnal kitaba alladzi istafaina min ibadina. Kemudian kami berikan Alkitab kepada makhluk-makhluk yang telah kami pilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba kami di sini? Para rasul. Kemudian yang kelima, abdun di sini, nah, di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara spesifik disebutkan abdun di sini adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi. Biasanya sudah pada hafal kan, ini banyak dikorikan ya. Subhanalladzi asra, apa amat biasanya yang sudah hafal ini, mantan kori. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Siapa hamba di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, makna abdun adalah dari ibadah itu adalah bermakna tauhid. Artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, dan janganlah kalian berbuat syirik dengan satu apapun. Kemudian yang ketujuh, abdun itu bermakna at-ta'ah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana surah Al-Ankabut ayat 56 Allah mengatakan fa iyaya fa'budun, dan hanya kepada akulah kalian hendaknya taat. Inilah makna turunan dari kata-kata abdun di dalam Al-Qur'an ya. Sekitar 100 sekian, saya lupa tadi, ingat ya, sekarang lupa lagi. Ini kata-kata abdun, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Lantas ya, kita alhamdulillah sekarang sudah bebas dari penjajahan. Betul gak? Tidak ada yang menjajah kita, rempah-rempah kita tidak ada yang mengambil ya. Gak ada kan? Ada gak? Gak ada, alhamdulillah. Lantas apakah betul sepenuhnya kita sudah merdeka? Mungkin dari penjajahan yang kita kenal dulu, mungkin kita sudah merdeka.
Tapi dari penjajahan-penjajahan yang lainnya sepertinya kita belum merdeka, karena masih banyak bentuk penjajahan-penjajahan yang harus kita hapuskan, ya. Di antaranya yang saya catat di sini, ini saya gak terbiasa kajian kayak gini, makalah. Jadi dari awal baca makalah ya. Biasanya kajian bebas, sekarang pakai makalah. Jadi terpaku ke makalah, kayak lagi presentasi kuliah, nggak apa-apalah. Yang pertama, penjajahannya adalah, menurut aku penjajahan siapa? Hah? Yang harus dihapuskan penjajahan siapa? Oh, dari yang tengah. Abdurrahman, Syekh Abdurrahman. Penjajahan apa? Penjajahan yang terkuat yang harus kita hapuskan dari diri kita adalah penjajahan iblis. Ya. Penjajahan siapa? Iblis. Ini adalah penjajahan nomor 1, dan sudah menyebutkan dirinya musuh semenjak diturunkan dari surga bersama Nabi Adam. Ini penjajahan yang sebenarnya ya kita tidak sadar, ya. Menurut antum itu subuh tadi itu kita terlambat, ada yang terlambat, ada yang nggak ikut sholat berjamaah nggak tadi subuh? Nah, kalau lihat wajah-wajahnya sih nggak ada yang terlambat, ya. Itu kita lagi dijajah. Jadi terlambat nggak tadi subuh? Kita lagi dijajah itu. Bahkan penjajahannya Rasulullah bilang orang yang terlambat bangun subuh itu dikencingi apanya? Telinganya. Setiap pagi dikencingi telinganya. Kalau Belanda dulu saya kira setiap subuh gak pernah ngencingi nenek moyang kita. Setan itu setiap pagi kencing di telinga yang terlambat. Itu adalah penjajahan iblis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 17, ini pernyataan deklarasinya iblis. Ini harus kita ketahui nih. Iblis telah mendeklarasikan begini. Qala, Allah menceritakan tentang iblis, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Setan mengatakan, wahai Rabb, wahai Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, karena Allah telah menyatakan setan itu tersesat, ya, dan menjadi pemimpin orang-orang maksiat, orang-orang yang kufur terhadap Allah kelak di api neraka. Ya Allah, karena engkau telah menghukumi saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Jadi iblis sudah menyatakan bahwa akan menjajah manusia sampai dia keluar dari jalan yang lurus, ya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Lihat pernyataan iblis, ya. Penjajahan iblis luar biasa. Kami akan mendatangi mereka dari depan, ya. Kalau tidak berhasil dari depan, wa min khalfihim, dari apa? Dari belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an ilihim, dan dari apa nih? Dari sebelah kirinya. Dari atas ada gak? Ada di dalam hadis. Dari semua penjuru setan itu siap, ya, untuk menggerogoti kita, ya. Maka ya, bagi yang dirinya sudah merasa merdeka, betulkah kita sudah merdeka? Ya, saya kira penjajahan iblis ini adalah penjajahan yang sungguh sangat sulit, ya. Bagi sekelas kita, ya, kelas Nabi Adam saja pernah terpleset, ya. Dulu, ya, kita ini adalah ahli surga. Bapak kita Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Dan Allah takdirkan untuk turun ke dunia ini menjadi musuh Nabi Adam, menjadi musuh bebuyutan iblis
laknatullahi alaihi sampai sekarang. Ini harus kita sadari, ya. Penjajahan yang berat yang harus kita hadapi adalah penjajahan apa? Iblis. Yang kedua, penjajahan apa yang kedua kira-kira? Ada yang tahu gak kedua? Penjajahan hawa nafsu. Yang kedua, penjajahan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 53, kisah tentang Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada apa? Kejahatan. Nah, ini terjadinya pembunuhan, ya, terjadinya, mohon maaf, perzinahan, pemerkosaan, ya, perampokan. Ya, setelah setan yang berperan dalam jiwa kita itu adalah siapa? Hawa nafsu kita, ya, hawa nafsu yang tidak terkendali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya. Apa menurut antum? Penjajahan yang berat. Setan sudah disebutkan, nafsu sudah disebutkan. Satu lagi apa? Yang kita selalu menjadi hambanya. Malam susah tertidur, ya. Kalau pergi terkadang takut. Penjajahan harta dunia. Nah, penjajahan harta dunia yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya, ta'isa abdud dinar, celakalah budak dinar, hamba dinar, manusia yang dijajah dengan hartanya, ya. Kalau di sini mah gak ada lah yang dijajah dengan harta, insyaallah, ya. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba atau manusia yang dijajah dengan dirham. Dinar itu uang apa? Dinar itu uang apa? Roni? Dinar uang apa? Uang emas. Uang emas. Kalau dirham itu uang perak. Satu dinar itu 1 misqal, sekitar 4,25 gram, 4 gram emas lah. Jadi kalau antum punya 1 dinar, itu sama dengan punya uang 4 gram emas. 4 juta berarti. 1 gram itu 4 juta. Jadi kalau dulu itu harga kambing 1 dinar, ya. Antum pernah dengar hadis Hakim bin Hizam itu kan? Hakim bin Hizam disuruh oleh Rasulullah untuk membeli apa? Kambing dengan 1 dinar. Pas berangkat, Hakim bin Hizam ini cerdik, tukang bisnis, tukang jual beli. Disuruh beli kambing 1, pulang bawa kambing 1, uangnya 1 dinar, dibawa lagi. Kata para sahabat, Hakim bin Hizam itu kalaupun disuruh jual debu, maka debunya akan seharga emas. Saking hebatnya jual belinya. Ya. Di bawah 1 dinar, yang seharusnya 1 ekor kambing, membawa kambing dan 1 dinar. Jadi 1 dinar. Kalau sekarang 1 kambing berapa? Ya 4 juta, 2 juta kan? Dekatlah sama, ya. Gak berubah-ubah harganya dari dulu kan? Cuma dulu 1 dinar. Nah, kalau dirham itu uang perak. Cuma perak sekarang harganya tidak menjadi standar lagi, ya. Nah, kemudian siapa lagi? Ta'isa Abdul Khumaisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Kata Rasulullah, celakalah hamba Khamisah dan hamba Khamilah. Itu jenis pakaian yang terbuat dari wool yang terkenal dulu, ya. In u'tiya radiya, kalau dia dikasih dia ridha, kalau dia tidak dikasih maka dia apa? Dia marah. Inilah penjajahan yang ketiga, adalah penjajahan harta dunia. Bukan berarti kita gak boleh
mencari dunia, bukan seperti itu ya tafsirannya. Tafsirannya, kita boleh menjadi orang yang kaya raya, mempunyai harta, karena umat-umat terdahulu pun ya Rasulullah juga sebagai pedagang, Abu Bakar sebagai pedagang. Abu Bakar gak mungkin bisa menginfakkan miliaran rupiah. Ketika dalam satu peperangan pernah diminta oleh Rasulullah berinfak, maka Abu Bakar membawa semua hartanya. Kalau gak punya harta, apa yang mau disedekahkan, betul gak? Terus kemudian Umar membawa setengah hartanya. Utsman bin Affan yang sampai sekarang katanya punya rekening di kerajaan Arab Saudi, bahkan punya hotel yang masih hidup, masih ada sekarang hotelnya di belakang jembatan. Kalau kita ke Madinah, hotel masyhur wakafnya Utsman bin Affan, uangnya yang berputar sampai sekarang, hasil penjualan sumurnya sampai masih hidup sampai sekarang. Jadi yang dicela di dalam harta itu ketika manusia hartanya sudah masuk ke dalam hati. Jadi harta itu harus ada di dalam tangan ya. Jadi hilang 10 juta tuh kayak gak hilang gitu. Susah kan kalau gitu. Jadi kalau hartanya sudah di hati, gak mungkin dia bisa tidur. Parah, emas saya jangan ambil. Selalu gak tenang ya. Kalau misalkan dia hartanya sudah di tangan, maka dia sudah tidak menjadi hambanya harta. Tapi kalau misalkan hatinya sudah diliputi sampai hidupnya gak bisa tenang, jadi kenapa ilmu itu, kata para ulama, ilmu itu lebih berharga daripada harta. Al ilmu yahrusuka, ilmu itu menjaga kamu wal mal anta tahrusu, sementara harta kita harus menjaganya. Nah, harta yang tidak menjadi Tuhan adalah harta yang menjaga kita, bukan harta yang dijaga oleh kita. Jadi kita harus menjajah harta. Punya motor kita jajah, bawa ke kajian, punya mobil, jangan begitu. Jangan sampai dielus sampai waktu habis ya, mengelus-elus mobil dan motor ya. Konteks sedikit, kesenggol sedikit, marahnya minta ampun. Nah, kalau demikian kita sudah menjadi apa? Sudah dijajah oleh harta kita. Jajah motor kita pakai untuk hal-hal yang baik, jajah harta kita untuk digunakan dalam hal-hal kebaikan, menafkahi istri, menafkahi anak, membantu orang yang tidak mampu. Begitu cara menjajah harta. Jangan sampai kita dijajah oleh harta. Ini adalah jenis-jenis penjajahan yang harus dihapuskan dari diri kita. Kemudian saya dikasih waktu 15 menit lagi harus selesai ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini ya. Kita tentunya sudah merdeka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 41, Al-Hajj surah ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi ya, orang-orang yang sudah merdeka itu adalah orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya, artinya diberikan kemudahan, ketenangan, kenyamanan di muka bumi ini, maka niscaya mereka mendirikan aqamus shalah, mendirikan salat. Jadi cara kita mengisi kemerdekaan ini yang disebutkan oleh Allah, alladzina immakkannahum, makkannahum itu diberikan kekuatan, kenyamanan, keamanan. Kita hidup di negeri yang sekarang negeri Indonesia yang sangat aman. Saya sering katakan, kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang saya tahu, kita itu adalah negara yang sangat aman. Sholat mau berjamaah, mau sholat berjamaah tidak ada yang larang ya. Mau sholat Jumat tidak ada yang pernah yang larang. Idul Fitri, Idul Adha, di mana saja kita boleh sholat ya. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang di Yaman, di Syria, di Palestina ya. Mungkin ketika sholat juga tidak nyaman, khawatir ada bom yang menyasar. Saya dulu ketika kuliah itu ya, yang namanya basopat, ketika sholat itu
Kalau yang dari asrama itu kayak petasan, ya, udah kehidupan biasa. Ya, walaupun pertamanya mendengar pistol itu kagetnya minta ampun, tapi setelah 1 tahun 2 tahun udah lancar, udah terbiasa dengan bising yang seperti itu. Ya, kita aman, ya, dalam kondisi aman. Maka cara kita mensyukuri kemerdekaan keamanan ini, gunakanlah waktu kita ini untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat yang 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkannya. Kalau bisa tetap istiqomah dalam berjamaah. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang di Amerika itu, ya, salatnya sampai di emper toko salatnya, salat Jumat yang udah begitu diusir. Jadi kita sebelum diambil nikmat Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat keamanan ini akan dijaga. Tapi kalau enggak, ya bisa saja nikmat ketenangan, nikmat aman itu akan hilang dari diri kita. Ya, akan hilang dari diri kita, akan digantikan. Nauzubillah. Maka gunakanlah waktu yang benar-benar berharga ini dalam ketaatan kepada Allah. Aqamus shalah wa atuz, tunaikanlah zakat. Ya, bagi yang sudah mencapai hartanya nisab, maka jangan lupa zakat. Saya belum mencapai nisab, ya, bisa bersedekah. Ya, jangan diperkirakan. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah sampai kita menganggap remeh hal yang kecil. Mungkin kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyiqqat at-tamr. Bebaskanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Mungkin dengan sebiji kurma itulah yang akan menahan badan kita untuk jatuh dalam api neraka. Jadi ketika kita mau berinfak, jangan berpikir nantilah kalau sudah punya 1 triliun infak 10.000. Ya, justru infak itu nilainya itu tergantung yang kita miliki. Yang punya 1 juta berinfak 10.000, yang punya 100.000 berinfak 10.000 juga sama. Nilainya besaran yang mana? Yang 10.000 dari yang 100.000 kalau disesuai dengan ikhlas. Nah, jadi beda levelnya begitu. Maka jangan menunggu sampai kapan kita harus menunggu. Kemudian wa amaru bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang baik, wa nahu 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita ini adalah negara yang aman, makmur, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa untuk negeri Mekah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, warzuqhum minas samarat, dan limpahkanlah, rizkikanlah dari buah-buahan. Mudah-mudahan negara kita diberikan keamanan, para pemimpin kita diberikan amanah, ya, diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah, sehingga kita bisa hidup tentram, ibadah tenang, usaha tenang. Itu keamanan yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebelum saya tutup, ada yang mau protes? Nggak ada? Ada yang mau bertanya nggak? Ini jarang-jarang loh saya nyuruh bertanya. Nggak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan semua yang hadir, umumnya kaum muslimin, yang hadir di sini diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kekuatan keluarganya yang sakit, diberikan kesembuhan, yang punya usaha
diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam usahanya. Yang punya keluarga dijadikan keluarga dzurriyyah salihah, anak-anak yang saleh, ya, yang bisa kita hidup selamanya di dunia dan akhirat. Para suami yang saleh yang memperhatikan keluarganya, istri yang salihah memperhatikan suami dan anak-anaknya, dan juga yang masih belajar, mudah-mudahan berikan keberkahan ilmunya, dijadikan anak-anak yang sukses, bisa meraih apa yang diinginkan. Ini doa hari Jumat sore, ya. Mudah-mudahan yang belum nikah juga segera dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah nikah mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam menjaga pernikahannya, ya. Dan orang yang bersyukur akan diberikan tambahan nikmat. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus terang saya benar hari ini grogi dengan ini nih, dengan makalah ini, gak tahu apa alam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.